Ada yang pakai panduan PDF nggak? Connect-nya. Iya Pak, tadi nggak bisa Pak yang pakai PDF. Hmm, apa bentuknya big data katanya ya? Iya Pak, betul Pak. Aku tuh setelah ngecek-ngecek loh. Ini yang bikin kayak mana lah ini akademik ini. Jadi kalau dilihat-lihat mulai big data, basis data, security governance, kayaknya dia satu meeting ID dipakai di beberapa hari dah. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan saya mulai dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kenal semuanya. Udah dapat background belum sih? Tak kasih background ya. Nanti screenshot bareng ya. Kayaknya bagus dah. Hmm, absennya kalau nggak salah pakai LMS ya. Aku kirim background tuh di chat. Bisa nggak absen di LMS? Kayaknya setelah pertemuan deh Pak baru bisa itu. Udah Mungkin saya mulai deh. coba dicek dulu Pak. Iya, saya juga baru make ini soalnya jadi nggak seberapa ngeh. Ini kan pertemuan satu, kemudian jam 17 sampai 19 sudah tak mulai nih. Mulai kuliahnya. Tuh, kok belum bisa? Saya absennya dari mana ya? Kan di kehadiran ya. Nggak, nggak ada tombol atau button apa-apa, Pak. Security eksekutif. Oh, ini. Sedang berlangsung ya. Nah, ini apa ini? Hadir pertemuan online. Hadir pertemuan offline. Kayak mana lah ini? Sorry ya, pertemuan satu. Ini udah dimulai. Ini kelas. Kelasnya yang sore. Eh, ini sedang berlangsung. Tidak ada konten yang apa ini? Ada yang tahu nggak? Iya, gabungan. Tadi pagi saya nggak bisa. Jadi ini sebetulnya dua-duanya bisa absen ini. Ini yang kelas pagi tadi belum tak akhiri, telah berakhir. Tapi ini belum akhiri kuliah nih sini. Tadi pagi bisa ini nggak? Hadir pertemuan online, kehadiran peserta.
Yang eksekutif. Oh, begini ya. Apa dari saya apa teman-teman ya? Coba ini ada Pak, Mirza ya, oh, kemarin Stefani. Pak Anas ngisi sendiri Pak. Sini ya. Iya di situ ngisi sendiri jadi kita tinggal hadir-hadir aja gitu. Terus di apa ini? Kayaknya teman-teman hadir dah di sana dah. Ini kan di LMS-nya. Kalau di dosen, Kosong datanya di saya, Pak. Di kelasnya itu. sorry sorry. Ini aku lagi mencoba ya. Ya, Ah, Pak. pertemuan pertama kenalan dulu lah ya. Ya, Pak. Ini bagi yang belum kenal saya begitu, yang apalagi kenal kelas sore begitu, perkenalkan saya Pak Agung gitu, saya stafnya Prof. Ono gitu, yang ngurusin bagian kerjasama gitu ya, terus eh, kehumasan begitu, komunikasi ya tentunya, sama kewirausahaan di kampus. Saya termasuk dosen program studi TI itu di bawahnya Pak Yusuf kira-kira. Sebentar saya sambil cari ya. Saya kok bingung ya. Ini hadir. Ini yang apa? Ini ngabsennya manual begini ya. Oh, kemarin Pak Anas sih begitu Pak. Soalnya di LMS mahasiswa keterangannya kehadiran pertemuan ini dilipukan oleh dosen. Ya wis yuk. Ini saya mulai dari yang kelas sore dulu ya. Nanti yang kelas reguler nanti aja. Oke. Sambil nunggu Mas Rafael Bramantio Buana ada. Rafli Setiawan Winata. Rafael ada Pak. Rafli yo, Rafael. Hadir, Pak. Rafli. Oke. Saya iki tak ngenek sik ya. Tes, Engko tes. oke. Aswan? Hadir Pak. Oke. Rizkiana? Apa iki? Rafael hadir. Oke. Wes, pertemuan pertama tak bonusi ya, hadir semua ya. Simpan lah. Nanti saya tak belajar ya. 16 data telah disimpan, 0 data tidak disimpan. Piye iki? Oke. Saya tak kembali ke kelas yang pagi tadi. Bentar ya, presensi kuliah mahasiswa. Ini yang kelas pagi. Oke, saya simpan. Oke, udah saya simpan ya. Wah, di kemerusuk-kemerusuk suaranya sampai ini. Oke. Hmm, saya masih gaptek nih. Tapi oke lah, nanti sembari jalan ya. Oke, di security governance sore ini, eh, saya sedikit mau menjelaskan data absenin semuanya lah tadi. Bonus minggu pertama. Lagian juga pada puasa ya. Kelas saya penuh. Auto hadir dah. Nek saya gampang kok. Tenang aja.
Oke, saya tadi mau, ada yang tahu security governance nggak? Semacam ini nggak Pak, sistem atau praktek atau kebijakan soal keamanan sistem di suatu organisasi atau perusahaan, Pak? Oke, kita mulai dari eh, simpelnya perbedaan government sama governance dulu ya, supaya teman-teman nggak salah. Oke, kita langsung gas tipis-tipis dulu. Nah, ini kan saya mau coba, eh bentar ya, saya tak mulai dari yang ini dulu ya. Apa yang mau tak ajarkan? Jadi di kalau nggak salah di mata kuliah kita itu teori 2, prakteknya 1, bobot 3 SKS ya. Nah, yang mau saya ajarkan mungkin begini. Saya mulakan dari eh, pengantar dulu ya, supaya teman-teman paham karena masih mungkin di semester 2 ini di sini yang eh, basicnya anak SMA ada nggak? SMA loh, SMA ada, SMK, SEMEA. Saya tamatan SMK dulu, Pak. Nah, SMK rata-rata Pak, SMK. rata-rata SMK ya. Yang SMA nggak ada ya? Saya teman pondok, Pak. Iya, iya, iya. Oke, eh saya mulakan dari sini dulu. Nah, saya mencoba untuk agak sedikit mengeneral bahwa teman-teman berangkat dari eh, apa aspek yang secara keilmuan tidak sama, gitu ya. Mungkin ada yang sudah lari duluan, ada yang mager gitu, ada yang nunggu di ASIS sama dosen dan sebagainya. Cuma konteksnya adalah saya mencoba untuk memberikan ilustrasi secara istilahnya mempunyai hak yang sama gitu. Sehingga bagi teman-teman yang sudah jauh ya harap dimengerti bahwa mungkin teman-teman kalian banyak yang belum ya. Nah, di pertemuan pertama ini saya coba untuk memberikan informasi mengenai pengantar security governance. Ya, harapannya mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari security governance. Nah, pertama yang jelas harus bisa menjelaskan definisinya dulu, kemudian ruang lingkup, kemudian mengidentifikasi global. Nah, di tempat kita itu nanti prakteknya ada beberapa ya. Singkatnya sih, mungkin kalau teman-teman di luaran sana pernah belajar atau pernah mendengar sistem audit begitu, atau nanti kita belajar tata kelolanya. Jadi governance, jadi government itu pemerintah. Nah, governance-nya itu adalah pemerintahan. Jadi security governance ya tata kelola di sisi aspek eh, bidang teknologinya ya begitu. Nah, jadi nanti kita bisa belajar lebih apa ya, teman-teman misalkan security governance itu nggak harus di pemerintahan ya. Security governance itu ada di perusahaan juga. Nah, bagaimana mengelola, misalnya kita mulai cek nih dari SOP-nya ada nggak? Gitu. Terus misalkan oke SOP kita cek. Kemudian dari misalnya ada backup nggak? Backup. Oh ada jalan nggak? Jalan gitu. Nah itu nanti dicek. Nah dari security governance ini itu adalah tata kelola good governance gitu. Jadi tata kelola yang baik. Nah
Di apa ya? Kalau tingkatan ini sih biasanya itu eh, yang mengkonfirmasi itu banyak aspeknya. Kalau di pimpinan itu biasanya ada project manajernya, kemudian di level tengahnya itu ada quality assurance-nya. Nah, di pertama ini saya coba menyampaikan ini langsung ngegas rapopo ya, sore-sore ya. Eh, Kemudian ini pengantar security. Yang kedua, kita belajar mengenai framework security governance. Ini kita mulakan, bisa mulai dari ISO 27001. Kemudian, kita pertemuan kedua ada nggak ya? Pertemuan kedua kita ada nggak ya? Kayaknya belum lebaran deh minggu depan, Pak. Asinkron, Pak, asinkron. Sinkron, Bukan yang ya? mana Pak? Oh iya, sinkron. Asinkron apa ya mudeng ya? Asinkron itu sebenarnya asinkron itu berarti aku harus bikin Ngasih video file aja, Pak. File pembelajaran. video YouTube gitu ya. Biasanya sih kalau asinkron nggak nge-zoom Pak, cuman ada tugas di LMS. Oh, no, ya ya ya. Ini sekarang tanggal 18 ya. Minggu depan 25. 5. Tapi surat edarannya kayaknya ini ya. Surat edarannya udah mulai ini ya. Apa namanya? Surat edarannya asinkronus ya. Iya, Pak. Udah keluar kalau kemarin tuh, Pak. Ya, ya. Oke, oke, oke. Ya, wes oke. Sakjane minggu ini ya perkenalan tapi enggak apa-apa. Saya sampaikan dulu apa adanya, bukan ada apanya. Beda loh itu. Oke. Nah, kemudian kita mulai nanti membedakan antara framework tadi sudah ya. Kemudian tata kelola ini kita bicara misalnya keamanan cyber dari sektor publik dan swasta. Jadi eh, bu- ini ya, eh, kita dalam konteksnya adalah menerapkan suatu security governance itu menerapkan suatu apa ya pola gitu, sehingga teman-teman yang di software development jalan. Kalau di kita sekarang DevOps ya gitu. Pokoknya semuanya jalan. Tapi bagaimana supaya tata kelola itu jalan. Nah, itu di aspek sininya nanti kita belajar mengenai model tata kelola keamanan cyber. Kemudian manajemen resiko cyber gitu. Dan analisis resiko. Eh, saya punya, saya nanti jelaskan ya. Kemudian ada regulasi dan kepatuhan global. Ini yang tingkatnya internasional. Kemudian kita nanti akan belajar audit keamanan cyber dan teknik pemantauan. Mungkin teman-teman ada yang sering menggunakan tools gitu ya, macam-macam. Saya nggak tahu, eh, mungkin sudah pernah ya, ada Nessus, ada Wireshark, macam-macam. Kalau nggak salah di sini ada Mas Aswan sama teman-teman nih yang mungkin tiap hari ngoprek-ngoprek ya. Ada Mas Zaki, ada Mas Rafli, macam-macam. Nanti jadiin ketua kelas aja itu. Terus di pertemuan 8 kita ada UTS. Nomor 9 kita bicara mengenai keamanan data privasi itu. Kemudian tata kelola yang sekarang ini lagi hangat mengenai AI dan otomasi. Kemudian ada tata kelola mungkin sektor lain ya. Kita coba ada IoT dan keamanan perangkat yang tertanam di dalamnya. Karena isu yang di luaran sana kan mau nancep chip ya. Itu tata kelolanya gimana gitu. Kalau di Indonesia kan jangankan mikir ke sana, kita masih mikir apa oplosan ya. Tapi oke lah. Terus kemudian ada insiden respon begitu, dan manajemen krisis cyber. Kemudian ada studi kasus. Nah, ini nanti saya coba, saya nggak tahu apakah ini memungkinkan supaya teman-teman bisa siap-siap.
Jadi kita nanti akan mencoba membuat satu studi kasus, kita ambil di sektor. Sementara yang saya tentukan adalah finansial atau kesehatan. Tapi mungkin kalau yang lain ada ya, monggo aja lah gitu ya. Nah, kemudian nanti kita coba membuat studi kasusnya itu, nanti saya buat, nanti kan di beberapa pertemuan itu saya coba kirimkan tingkat ya, maturity apa ya. Maturity itu kalau teman-teman pernah mendengar Smart City, nah itu kan itu ada tingkat kematangannya ya. Apakah memang benar-benar sebuah kota ini benar-benar smart gitu atau enggak. Nah, nanti di dalam 13 ini kita sudah mulai mencoba gitu. Misalkan teman-teman ada yang di pemerintahan, ada yang di Pemda, ada yang di mungkin perusahaan A, perusahaan B, sektornya macam-macam. Nanti saya kasih file, kemudian silakan diisi begitu. Tapi nanti ini berkelompok ya, jangan masing-masing. Berkelompok karena cuma 2 kali, jadi mungkin nanti agak banyakan. Itu mungkin satu kelompok bisa, ini ada berapa orang ya? Yang di saya kelas sore itu ada 16 ya. 16 atau berapa ya? Hmm, 30. Kok beda ya? Yang di LMS sama yang di dosen. Nah, ntar ya, ntar. Malah baru ngeh ini. Security governance kelas sore. Loh, kok 30? Oh, yang 8 tuh kelas pagi ya? Berapa tadi? Nah, oh, 15. 28 ya? Kelas sore 28 ya? Yang kelas pagi 15. Kalian ini nggak tahu apa namanya? Bisa ngeliat totalnya nggak tahu berapa jumlahnya di LMS? Enggak ya? Kayaknya Nggak nggak bisa, bisa. Pak. Hmm. Oke. Berarti ini masih semester 2 ya, masih panjang ya. Tapi kalau mungkin perkenalannya begitu. Jadi ini saya mau coba sesi tanya-tanya dulu. Seberapa eh, apa namanya, punya keresahan apa dulu nih di ITTS untuk di semester ganjil kemarin. Ada? Saya mulai dari keresahan dulu. Tadi saya tanya mungkin rata-rata SMK, ada yang dari pondok juga. Yang saya takutnya ada yang memang benar-benar di luar dari orang-orang itu, benar-benar masuk ke cemplung dari SMA yang nggak ngerti apa-apa. Ada? Nggak? Saya terlalu banyak pelajaran coding, Pak. Soalnya orang infra. Oke. Eh, bukannya ada codingnya ya? Ada, Belum di ada. infra, di infra ada coding, tapi nggak cuman penunjang kan, Pak, kalau di kita, buat penunjang automation. Iya. Oke. Siapa dosen paling susah? Loh, nggak enak saya ngomongnya, Pak. Bukan dosennya sih, Pak. Emang pelajarannya yang susah sih, Pak. Oke, gitu ya. Iya.
Ya karena memang eh, ini masuk semester 2 ya, jadi mumpung masih jauh, ini saya sampaikan teman-teman. Eh, kita itu, saya tak buka ini dulu ya, Eh, mungkin PowerPoint ya. Ini bisa kalian cicil, mungkin jadi angan-angan sekarang, meskipun masih jauh, tapi ini bisa dimulai sekarang. Saya tadi hmm, oke, materi tadi sudah, absen sudah, saya cuma pengen ngobrol dulu perkenalan supaya teman-teman paham ya. Kita di ITTS itu punya eh, mungkin sekarang ya semester genap ini di semester 6 di semester genap ya 6 sama 8 itu ada yang namanya kerja praktek sama tugas akhir ya. Saya gambar dulu ya. Ini supaya teman-teman yang ini punya gambaran dulu. Security governance gampang lah. Teman-teman pasti paham. Tapi ini saya kasih penunjuk ya. Oke. Oke, sekarang ada di 2 ya. Kemudian ada kerja praktek itu ada di 6. Kemudian tugas akhir ada di 8. Nah, dalam konteksnya kerja praktek sama tugas akhir ini sebetulnya bisa dua komponen yang bisa digabung ya. Ini bisa digabung, bisa diterusin. Nah, di aspek yang sekarang ini, eh, di dalam tugas akhir, tugas akhir itu bisa berupa skripsi, bisa berupa bikin jurnal, ya, bisa bikin buku, bisa ikut lomba, terus kemudian bisa bikin proyek. Terus kemudian bisa juga influencer juga bisa. Ada ketentuannya. Nah, ada kita pakai jalur-jalur begini. Absennya udah saya absenkan. Auto hadir, tenang aja Mas. Itu. Nek, saya memang concernnya sementing teman-teman paham materi. Nah, di dalam eh, tugas akhir ini, teman-teman bisa memilih skripsi, bikin jurnal, buku, ikut lomba, bikin proyek influencer dan lain-lain. Ini bisa disiapkan dari sekarang. Jadi kalau teman-teman ada ketertarikan bikin buku, ya udah. Jadi nanti di semester 8 atau semester genap lah, teman-teman bisa aja langsung, Pak saya mau eh, ikutan tugas akhir dong. Ini nilainya nanti disimpan. Bisa. Banyak kok yang udah begitu. Jadi teman-teman yang kakak kelas itu ada yang semester 4 semester 6 secara tugas akhirnya sebetulnya sudah selesai. Tapi belum bisa lulus ya karena memang ada SKS yang harus diselesaikan. Gitu. Itu di kondisinya seperti itu. Nah, mumpung masih jauh gitu. Karena bikin-bikin begini ini nggak bisa sebentar ya. Itu harus pakai lama. Kalau proyek itu maksudnya gimana, Pak? Proyek itu ada ketentuannya, misalkan eh, terhadap nilai tertentu, saya sebentar ya, saya dulu itu ada bukunya ya. Hmm, begitu juga influencer, dia ada, tapi ngitungnya sejak dia masuk ya, begitu ya. Ini misalkan influencernya subscribernya berapa begitu.
Tapi sejak dia masuk ITTS ya, Hmm. terus apa ya teman-teman ya? Saya cari dulu ya, nanti di pertemuan berikutnya kalau ketemu Sebenarnya kemarin saya Profesor Romo rekomendasiin bikin buku. ya boleh. Gitu. Cuma buku nggak sembarang buku loh ya. Iya, nanti dibantu untuk diarahin ke penerbitnya juga. Ya, jadi kalau untuk buku yang jelas tidak boleh terjemahan. Yang kedua, tidak boleh yang sifatnya ini apa namanya kayak pengoperasian gitu. Misalnya kita mau bikin buku MS Word, klik start, terus klik program, klik Kayak tutorial gitu ya, Pak. insert Mhm. gitu. Nah itu kemudian ngetik, cara ngetik. Tapi yang diperbolehkan adalah yang ada studi kasusnya begitu. Misalnya penerapan eh, machine learning menggunakan ini, studi kasusnya apa? Itu banyak, itu boleh. Nah yang kedua eh, di dalam proses cetak bukunya itu si percetakannya itu harus harus terdaftar di apa kemarin ya? IKP ya, apa? Persatuan Publisher, Persatuan Publisher Buku Indonesia. Namanya IKP. Ini yang buku ya, IKP. Ikatan, nah ini, Ikatan Penerbit Indonesia. Terus teman-teman bisa cari di keanggotaan, kemudian ini kalau di pers itu kayak Dewan Pers, terus persnya kedaftar apa enggak gitu ya. Kalau nggak salah IKP daerah, ya. Anggota IKP sorry. Anggota IKP atau IKP daerah, dua-duanya boleh. Pokoknya dia terdaftar aja. Nah, ini. Misalkan Andi, Andi publisher ya, berarti bukan di sini ya, di IKP daerah. Tapi apa sih namanya Andi publisher tuh? Nih, Alex Media Kemutindo. Nih ada nih. Oh, belum diupdate kali ya? Cuma satu halaman aja. Nah, nanti bisa dicari nih. Tuh. Oh iya, jadi kalau tugas akhir artinya cukup pilih salah satu kakak. Iya, betul, salah satu. Cuma yang paling, kalau semuanya tidak bisa ditempuh, maka jalur skripsi. Begitu. Nah, maksudku, begitu. Tadi tak jelaskan kenapa harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Antara kerja praktek sama tugas akhir itu sebetulnya
kalau mau lebih cerdik bisa dijadiin lanjutan ya. Nah, kerja praktek itu kan membuat laporan. Cepat mau kemana? Terus habis itu Gak eh, usah, Bang. Ayo. tugas akhirnya adalah melanjutkan dari kerja prakteknya itu boleh. Jadi Aduh, nggak perlu apa namanya, gak usah aja. Dorong. nggak perlu lagi yang lain. Ada yang mau pembimbingnya Prof. Wono? Ya, ya. Saya tadi ada sedikit materi sih, sebentar ya. Ini pada puasa nggak nih? Usah, Pak. Kalau kalau teman-teman eh, dari apa tadi ya, dokumen yang tadi saya sempat apa namanya, sempat saya ini benar ya, kemarin tuh sempat download itu. Taruh mana? Kalau ini dibaca, mana? Oh. Ini kalau kita lihat ya, dalam pengelolaan teknologi informasi, ini semuanya tulisan semua, guys. Tuh, mulai dari awal sampai akhir, nggak ada apa-apanya, cuma tulisan doang. Lebih banyak SOP dan kebijakan nggak sih ini, Pak? Betul, emang itu. Aturan-aturan main gitu. Iya, betul. Betul, betul. Tuh, ini satu. Yang ribetnya kalau udah audit nanti laptop Ya, orang RCU, risk control unitnya. iya, betul. Di area-area itulah kita bermainnya. Jadi, eh, begitu dapat, wah ini anak-anak pasti bosen nih ngeliat ini nih, aku bilang gitu. Sebentar ya, saya kemarin dapat punya Hmm. Pak. Yang kerja di bagian situ duitnya lumayan soalnya, Pak. Iya sih, Kerjanya ngaudit orang, nge-review kerjaan orang, nyalain orang. nyalahin orang, bikin ngadu tim aplikasi sama infra bisa juga nanti. Betul, 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 betul. Nah ini dari Prof. Eko Indrajit ya. Saya dulu pernah punya, kemudian ini konsep tata kelolanya, ya. Kalau ini masih mending ada tabel-tabelnya. Ini saya coba kirim ke teman-teman ya. Eh, Enaknya saya kirim kemana ini? Kalian punya grup kelas nggak sih? Grup kelas, misalnya security governance eksekutif begitu. Nah, mbok saya diundang, jadi saya nggak selalu di grup utama, jadi lebih fokus di sana. Yang reguler sama yang eksekutif boleh, saya diundang dua-duanya. Nah, seperti inilah SOP-SOP semuanya. Jadi siap-siap aja nguap ke nganunya, kepalanya. Nah, saya kemarin tuh kayaknya punya sebentar ya. Kenapa nggak saya ini ya? Bentar ya.
ketemu. Saya sudah bikin satu checklist. Sebetulnya sudah sampai di posisi yang tugas itu sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman sudah di ranah ini pasti akan wah gitu. Ternyata begini. Ada yang pernah mainan Scrum nggak? Saya lagi bikin materi Scrum. Checklist. Ada yang tahu SDLC? Apa, Pak? SDLC. Oh, semacam apa ya berarti ya? Sistem desain life cycle gitu ya? Ya, System Development Life Cycle. Oke, Itu lebih ke project nggak sih, Pak? Project manajemen. betul. Saya mulai dari 4 tahun yang lalu sih di trainingin Agile. nah ini saya juga lagi bikin nih. Udah lupa ya. 4 atau 5 tahun yang lalu dah, lupa. Yang tampil apa nih? Jangan-jangan saya salah nge-share lagi. Masih blank, Pak. Belum. Ada yang dari timur? Ini paling jauh mana nih? Soalnya yang kemarin saya dapat teman-teman dari Papua. Kayaknya pada wartakjil nih, Pak. Yang lain, Pak, cuma ninggalin nama doang nih. Nah ini. Nah, jadi nanti kita belajarnya model-model begini. Gitu. Checklist apakah ada? Nah, kemudian nanti di dalam checklistnya ini eh, ada yang namanya penilaian nanti. Nah, kalau sudah dalam penilaian, nanti mana yang lebih dulu dalam tatanan teknologinya. Ada yang misalnya begini, kita setelah audit, gitu ya, mana yang harus mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dilebur, mana yang harus apa namanya eh, benar-benar harus ada sendiri begitu, macam-macam. Ini ada sekitar cukup banyak sih. Nah, nanti teman-teman di bapak bagi checklist untuk eh, model-model audit begitu, sehingga nanti teman-teman hasil akhirnya adalah di pertemuan 13 atau 14 nanti itu sudah kita menentukan eh, apa namanya, mungkin di sebuah perusahaan atau mungkin sisi lain nanti sudah ada nilainya ya. Kalau saya mau nyari di paper ya sebenarnya eh, tingkat maturity teknologi tata kelola teknologi informasi. Teman-teman, kalau nyari jurnal udah pada tahu belum ya? Banyak Belum, Pak. AI sekarang. Caranya gimana, Pak? Sekarang banyak nih AI-nya nih. Nah, kita coba ini ya. Kita lihat dulu ya, kita coba ya. Nanti ada nilai-nilainya, maturity-nya ada. Mas Jema di mana nih? Di Semarang, Pekalongan. Lagi di Bogor, Pak.
Oh, di Bogor. Ya, pengukuran tingkat kematangan tata kelola. Nah, dia pakai frameworknya COVID. Oke lah. Terus dia mau pakai proses Equare implement. Oke lah. Kita lihat ya apa yang dia lakukan. Ini metodologi dan sebagainya, hasil. Oke. Nah, tahu dari mana nilai kematangannya dia dua, 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 lima, tiga, satu, dua. Ini ada namanya skala Likert itu. Nah, nanti ada nilainya, kemudian setelah diidentifikasi, maka hasilnya seperti apa. Kayak responden gitu loh. Dikasih checklist, suruh ngisi, biasanya urutannya 1 sampai 5. Itu. Oke. Jadi di pertemuan pertama ini, katanya sejam aja ya katanya. Atau mau berapa jam? Mentok sampai jam 7, Pak. Jam 7 ada Wih, kuliah, Pak. janganlah, kita ngewar aja lah ya. Sampai mungkin pertemuan pertama ini perkenalan dulu, saya tolong diundang. Saya akan coba kirim materinya. Eh, di dalam security governance, intinya adalah kita belajar masalah tata kelola. Jadi bukan bukan ini ya, bukan spesifik untuk ke security, itu bukan. Tapi secara definisinya sebetulnya security governance adalah bagaimana compliance itu diterapkan baik itu di swasta, pemerintah, perusahaan, macam-macam. Intinya sih gitu. Intinya bahas regulasi ya, Pak. Eh, tingkat kematangan sih, Mas. Tingkat kematangan sebuah perusahaan, sebuah government atau departemenmu atau perusahaanmu gitu ya, eh, ditinjau dari aspek tadi itu. Kita beberapa punya framework ya. Itu ada yang mungkin di sana ada ITAL, ada COVID, kemudian ada PM PMB apa PMBOOK gitu. Macam-macam. Mana yang menjadi tingkat maturitinya yang bisa diterapkan. Nah, karena memang masing-masing itu mempunyai apa namanya tingkat masing-masing gitu ya. Apa namanya ya? Eh, Teman-teman kalau mau pakai ITAL khusus untuk di infra, oke. Tapi ITAL untuk di sistem nggak tepat. Misalnya, sistem pakai COVID misalnya begitu. Itu harus ada tempatnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pak, saya mau tanya, tapi saya masih di kereta. Suara putus-putus. Izin nulis, Pak. Berarti security governance itu regulasi, ya Pak. Kalau saya lihat share Bapak tadi, framework kerjanya acuannya di standarisasi di ISO. Betul. Jadi, eh, standar ya. Standar. Jadi, gini. eh, Kalau kita mau membuat atau kita membuat satu argumentasi, itu harus ada standarnya. Kalau enggak, nah nanti dasarnya apa? Nah, kalau di beberapa framework itu salah satunya kenapa kita pakai ISO 27001 karena dia salah satunya untuk apa ya? Aspek keamanan. Tapi kalau ISO 9001 itu untuk penjaminan mutu. Jadi Tuh. aspek itulah yang menjadi ukurannya. Nah, kalau tadi di materi 2 itu tadi saya sempat nulis mengenai framework ya. Sebentar ya.
framework security. Ini kemarin saya bikin singkatnya begini. Dikatakan indikasi yang kita lihat sebenarnya saya pahami dulu ya. Jadi suatu organisasi bisa dikatakan seperti governance yang berjalan, indikasinya berjalan dari sudah standar ISO atau belum. Oh enggak gitu. Jadi dikatakan good governance atau security governance itu seperti apa? Kalau dia sudah menjalankan tata kelola teknologi informasi. Ingat ya, sudah menjalankan tata kelola teknologi informasi. Taunya dari mana? Mungkin tadi itu sudah menjalankan SOP, kemudian secara rutin berkala itu dicek macam-macam, begitu ya. Nah, ini dasarnya ini apa? Bisa dari tadi yang saya sampaikan, bisa standarnya mungkin dari ISO 27001, kemudian ada yang dari COVID, ada yang dari ITAL, ada yang dari PMBOK, gitu. Macam-macam. Nah, atau bisa kita nilai dari apa lagi, Pak, tentang security governance di suatu organisasi yang sudah bilang. Nah, nanti ketika sudah dapat satu nilai begitu ya, tingkat maturitinya seberapa besar. Misalnya kita nilai dalam bentuk prosentase gitu ya. Karena pertanyaannya banyak, respondennya mungkin ada 6-10 orang di kantor itu, mungkin syukur lebih bagus, lebih banyak, lebih oke, lebih akurat. Setelah dihitung, bla, 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 ternyata tingkat maturity atau tingkat kematangan dari soal atau dari pertanyaan yang tadi saya berikan, nanti yang saya berikan itu ternyata hanya 40%. Nah, berarti tingkat kematangan dari good governance atau security governance-nya kurang. Gitu. Karena kalau dihitung-hitung rata-rata misalnya yang paling mudah ngitung rata-rata itu masih 40%, sehingga 60%-nya harus disingkatkan. Mana nih yang bolong-bolong gitu kira-kira. Itu ya, mudah-mudahan mengerti. Pertanyaan bagus. Thank you. Hey guys, aku mau ngambil foto. Bisa pakai ini nggak? Background-nya tadi itu nggak? Buat kebutuhan sosmed. Ya dong, saya butuh buat nyari adik-adik kelas sampean dong. Backgroundnya saung, Pak. Saung ya? Itu saya kirim di chat. Udah kebar. Oke, kita sampai jam 6 aja ya. Siapa tahu ada yang mau bubur, ada yang nyari gorengan, ada yang mau pulang, tadi ada yang di kereta. Yuk, mana nih? Udah, backgroundnya udah diganti belum? Masa saya cuma sama Mas Dino aja. Nah, Mbak Mayang sudah, terima kasih. Mas Yeki, terima kasih. Ih, mana lagi nih? Bener nih pada war takjil nih yang lain. Ayo pakai backgroundnya, biar bagus guys. Masa saya mau ngedit satu-satu? Anda tim Canva atau tim InShot? Lagi rame. Mbak Mayang dari Intek ya? Wah, ini bajunya saya kenal. Baju tidur, Pak. Oh, ya ya, ini Mirip teman-teman yang fotonya. teman-teman Intek saya kayaknya kenal nih, baju-bajunya nih.
Mana nih? Ya, lama nih. Oke, let's go. Iya, pada baru Bingung bangun ganti tidur ya. backgroundnya Pak kalau di HP Pak. Oh, bingung ya. Oke lah, kita yang ada aja mungkin. Eh, saya mau ambil ya, mulai ya. Saya benerin dulu lah. Saya butuh guys buat di sosmed, buat jualan. Oke, kita mulai ya. Satu, dua. Oke, mulai ya lagi. Satu, dua. Terima kasih. Berarti nanti pertemuan kedua asinkronus ya. Nanti silakan dicek di LMS berarti ya. Absen hari ini reguler sama Auto. karyawan saya dispensasi auto absen. Terima kasih. Makasih, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Salam yang warahmatullahi kenal ya, wabarakatuh. yang baru ini saya nggak kenal. Terima kasih. Izin pamit, Pak. Mau war takjil.